tangannya kenceng, masuk ke angin ntar. Jadi kita di belakang itu mulu. Dan juga semuanya, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan sekali lagi boleh nggak? Grup musik Project Pop merayakan 30 tahun berkarya dengan menggelar konser tunggal dengan tajuk Forever Young, Forever Fun. Dipromotori oleh North Star Entertainment, Yosi, Ujo, Tika Panggabean, Gugum, dan Odi akan mempersembahkan panggung spesial untuk penggemarnya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, 8 Agustus 2026. Ujo sangat bersyukur akhirnya Project Pop bisa menggelar konser besar. Walaupun sebelumnya mereka pernah menggelar pertunjukan spesial meski skalanya tidak besar. Ujo mengenang bagaimana ia bersama Project Pop mengawali karir di industri musik setelah mereka diminta grup seniornya P Project untuk berkarya. Hal ini dikatakan Ujo Project Pop dalam jumpa persnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 10 Juli 2026. Sosok tadi termohon di atas panggung untuk kolaborasi, untuk presence, atau bahkan ini bisa jadi sebuah ide yang bisa diimplementasi nanti di konser nanti. Silakan, siapa mau jawab? Kalau soal memberikan sebuah momen untuk mengenang Oon itu sudah ada dalam rencana kita sejak awal, sudah pasti. Karena kan 30 tahun kita dalam performance yang kita persiapkan harus menjelaskan juga, menceritakan sedikit tentang asal-muasal kita dan juga perjalanannya. Dan kalau udah bicara soal perjalanannya, udah pasti kita akan membahas teman kita yang satu ini. Dan kita waktu itu memang sudah berpikir bagaimana cara yang lebih yang sentimental, yang emosional juga untuk mengenangnya, termasuk dengan memberikan penghormatan. Yang kita berpikir pada satu lagu yang paling pas untuk mengenang almarhum Oon. Bahkan, nah kita treatmentnya begini, kita berpikir bahwa yang ternyata selama 30 tahun kita bukan cuma kehilangan seorang Oon, banyak sekali figur-figur yang menyertai dan turut andil dalam perjalanan Project Pop yang juga akan kita kasih penghormatan istilahnya di situ ya. Seperti kita punya tim ya, kru kita yang, karena Project Pop itu termasuk yang jarang sekali ganti tim. Ya, bandnya ya itu aja dari dulu. Kalau memang perlu ganti ya karena mereka sudah punya band lain atau proyek yang lain gitu ya. Tetapi kita jarang sekali ganti, termasuk krunya. Nah ini kita ditinggalkan oleh dua kru kita ya. Ada dua kru kita yang sudah mendahului, 3 ya. Jadi kita akan melihat ini ada beberapa orang yang memang figur-figur yang berjasa dalam perjalanan kita selain dari tentu saja Oon itu sendiri. Nah itu akan kita kasih satu penghormatan dalam satu segmentasi di rangkaiannya. Tapi kalau hologram ini ya mungkin pertimbangan kreatif juga salah satunya ya, karena kita melihat kemungkinannya apakah ini kita hologram, apakah kita mau duet dengan video klip di mana Oon yang ada atau kayak gimana. Akhirnya kita mengambil sebuah keputusan karena mau membahas yang lain juga, kita tidak melakukan hologram, yaitu kita tidak melakukan hologram, tapi kita memang akan menampilkan gambarnya Oon di sana. Oke, thank you banget jawabannya. Banget gitu ya. Tapi akhirnya menemukan, akhirnya adalah gua anggap kerjaan ini rekreasi aja deh gitu. Jadi sekarang ngerasa nyaman, malah semakin sini semakin nyaman. Semakin nyaman, kalau banyak job tuh nyaman. Aduh rekreasi terus nih gitu. Dulu pernah kita lagi bangun di luar kota. Oh, kata Yosi ya. Berarti kalau di rumah nggak nyaman. Bukan, maksudnya pengen juga pindahin rumah dari Bandung ke Jakarta. Mudah-mudahan habis. Jadi pas lagi ada jadwal manggung nih, begitu keluar kunci gembok rumah. Yes. Berapa hari kayak manajer? 5 hari. Nah, akhirnya gini, tidak nemuin juga nih buat wartawan semua orang di sini. Kerja dianggap rekreasi, keluarga juga dianggap rekreasi. Gitu. Jadi habis pulang tuh semangat juga mau rekreasi. Gitu dong. Betul. Jadi catat ya. Catat ya. Itu biasanya potongan-potongan kipernya bagus loh. Gitu. Aman. Yang kalau dari Kang Gugum apa selama 30 tahun barengan sama Project Pop? Paling manis. Iya, yang jadi core memory banget. Wow. Yang itu sudah tidak diragukan lagi manisnya kan? Ya itu dia, maksudnya Project Pop tuh orangnya ya bukannya kayak kita nggak pernah berantem gitu aja, nggak kayak orang band-band lain tiba-tiba sini, loh kok kita nggak pernah ya kayak mereka gitu.
Bukan, makanya orang baru berapa tahun bubar gara-gara A, B, C. Iya. Pas kita kok aneh ya orang punya masalah itu, kok kita nggak pernah kayak mereka gitu. Beneran ya? Iya. Gue project sama kawan dia, bener ya? Iya kurang lebih gini, kalau mau ngomong tadi pertanyaannya balik ke apa yang tersulit Iya. untuk ngejaga kita. Kan kalau kita ngomong sulit itu masalah mindset ya. Iya. Kalau kita bilang, kalau kita ngomong sulit ya akan sulit. Tapi kalau kita bilang kita ini bukan band, tapi kalau kita ini keluarga, jadi udah gak ada yang sulit. Tapi kan keluarga banyak yang berantem juga. Betul. Tapi ada nggak mantan adik? Nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Jadi karena kita juga, aku menganggapnya ini kita keluarga, dan sampai ada satu anggota kita yang meninggalkan kita di luar, benar-benar aku ngerasa ini kita kayak keluarga. Wah, tapi itu harus sih, bagian itu harus banget. Iya. Pak. Tapi mungkin itu juga menjawab kehilangan Oon adalah bagian tersulit juga dalam perjalanan 30 tahun kita. Dan jadi paling penting sebenarnya karena kan hubungannya jadi teruji kan sebenarnya. Oke, Kang Ujung. Bukan salah, lo bukan. Lo apa? Yang paling sentimental di 30 tahun Project Pop. Sebenarnya akhirnya kalau sentimental teman-teman adalah ketika kita ngerasa bahwa kita dulu tuh waktu pertama kali ya kita keluar ada album pertama, ada beberapa pihak bahkan ada band-band lain, ada kalangan-kalangan yang bilang bahwa ini band dagelan katanya, nggak akan lama katanya gitu. Tapi yang jadi sentimental sendiri adalah ketika kita dari tahun ke tahun kita merayakan, walaupun tidak besar-besaran, kita ngerayain bahwa kita masuk nih tahun kedua, tahun ketiga, kelima, 10, 15, tetap bersama-sama apapun itu rezekinya tanpa membandingkan dengan rezeki band lain. Tapi kok kita bareng-bareng terus ya gitu loh. Nah itu yang sebenarnya yang paling sentimental untuk aku pribadi sebenarnya melihat Project Pop perjalanannya seperti itu. Jadi kok kayaknya kita tuh emang saling mengandalkan dan ingin bersama-sama aja. Bagaikan kata Odi tadi keluarga, Project Pop itu bagaikan nama marga gitu loh. Jadi ya, iya kan. Jadi benar. Jadi ini lagi sibuk ini, itu lebih sibuk itu. Tapi ya si Tika Project Pop, si Yosi Project Pop, ya seperti itu. Jadi perjalanan bersama-sama ini yang kadang membuat aku sih sentimental. Sampai akhirnya kita ngerasa pas masuk ke tahun ke umur ke-28 kemarin teman-teman, kita akhirnya kan ngeluarin vinyl sebagai salah satu tandanya. Akhirnya ada obrolan guys, kayaknya di umur 30 perlu deh kita syukuri dengan perayaan yang namanya konser. Gimana caranya ya? Itu yang kita rembukin dengan manajemen. Please apapun, sekecil apapun, sebesar apapun yang kita bisa, sentimental itu kita wujudkan dalam bentuk konser yuk. Mantap. Jangan lupa subscribe ya.